Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Juma Indra SPD. Saya guru di SMA Negeri 2 Pujut, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 sebagai salah satu prasyarat kelulusan PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi kelainan dan gangguan pada sistem regulasi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana temannya hari ini, anak? Baik. Jadi silakan sebelum mulai pembelajaran satu orang pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua. Jadi tidak perlu bapak absen ya. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem regulasi, seperti ada sistem hormon, kemudian sistem saraf, dan ada sistem indera ya. Jadi aku mau tanya, kira-kira ada yang masih ingat nggak apa fungsi dari alat indera ini? Saya. Silakan. Jadi mata adalah indera yang fungsinya untuk melihat, telinga berfungsi untuk mendengar, kulit berfungsi untuk meraba, hidung berfungsi untuk mencium aroma atau bau, lidah berfungsi untuk mencerna. Bagus sekali ya. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari sistem regulasi yang khususnya pada indera. Jadi bagus sekali. Jadi kita sudah siap untuk melanjutkan ya pelajaran selanjutnya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kelainan dan gangguan pada sistem regulasi. Adapun tujuan pelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini yang pertama itu adalah dengan mengamati video yang ditayangkan, peserta didik dapat menyusun laporan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ, sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan mengamati video yang ditayangkan, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. Jadi ini harus kita capai ya ketika akhir pelajaran. Ini kita harus sudah bisa menyusun laporan. Nah, bisa diperhatikan di slide di gambar. Kira-kira pasien yang di dekat dokter ini sakit apa kira-kira? Baik, kataraknya sudah terlihat ya. Jadi ini adalah katarak. Ini adalah salah satu kelainan atau gangguan yang ada pada sistem regulasi, khususnya pada mata atau indera. Ya. Jadi ini adalah salah satu kelainan atau gangguan pada sistem indera. Untuk lebih jelasnya, ini adalah salah satu kelainan yang akan kita bahas di pembelajaran kali ini. Selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Ini nanti akan berisikan informasi tentang kelainan apa saja, gangguan apa saja yang ada pada sistem regulasi yang lain. Tolong diperhatikan dengan baik, karena setelah ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Dicatat, disimak baik-baik apa saja penyakit yang disebutkan, kemudian ciri-cirinya seperti apa, penyebabnya seperti apa. Tolong diperhatikan dengan baik ya.
dengan kelompoknya ya. Yang pertama kelompok 1 Rizka, Rema. Kelompok 2 Sela sama Lina. Kelompok 3 Sila dengan Fia. Kelompok 4 Dewi dengan Ibri. Kelompok 5 Suhana dengan Intan. Silakan berkumpul dengan teman kelompoknya. Cari teman kelompok. Sudah kumpul ya? Silakan masing-masing kelompok. Kelompok 1 ambil dulu yang harus dikerjakan LKPD-nya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 silakan ambil. Nanti saya jelaskan. Kelompok 1, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Ini ambil kelompoknya. Satu orang. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 3 atau kelompok 3? Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Kelompok 5. Silakan. Jadi nanti di kertas karton itu kalian buat, isikan dengan tabel sesuai dengan LKPD sudah dibagi ya. Sudah dibagi LKPD-nya, mohon dibaca. Nanti diisi dilengkapi dengan ciri-ciri apa saja yang ditemukan, kemudian penyebabnya apa sesuai dengan video tadi. Kemudian dibuka juga buku paketnya. Silakan ambilnya dua dibuka. Kita cari di internet, di Google informasi-informasi apa yang kita butuhkan. Termasuk videonya saya kirimkan juga ya. Saya kirimkan di WhatsApp group ini. Jadi dicari informasi sebanyak mungkin tentang kelainan ini. Setelah kalian diskusi nanti kalian akan presentasi, masing-masing kelompok akan presentasi ke depan. Kemudian siapa yang bertanya nanti silakan disiapkan. Kalau ada yang masih dibingungkan, silakan bisa mulai kerja dari sekarang ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan selama proses diskusi. Tulis dulu nama kelompoknya, kelompok berapa, namanya siapa.
Kalau sudah bisa lagi dibuka videonya ya, yang sudah saya kirim ya. Buka lagi videonya.
saya jadi moderator, ada yang menanyakan materi, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Silakan untuk yang pertama, kesempatan pertama kita kasih kesempatan untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Di bawah ini. Oke, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kelainan dan gangguan sistem regulasi yang akan dibacakan oleh Rema. Baik, saya akan membacakan kelainan dan gangguan sistem regulasi. Yang pertama adalah meningitis atau radang selaput otak yang ciri-cirinya demam dan menggigil, terutama pada bayi baru lahir dan anak-anak. Leher kaku atau kaku duduk, perubahan kondisi mental seperti sering kebingungan, sakit kepala parah, mual dan muntah, kenyang dan sering pingsan sensitif terhadap cahaya atau fotofobia yang disebabkan oleh penyebab radang luput dan yakin yang disebut Neisseria meningitidis. Dan yang kedua adalah hidrosefalus yang ciri-cirinya adalah hidrosefalus pada bayi ditandai dengan lingkar kepala yang cepat membesar di samping, lalu akan muncul benjolan yang terasa lunak di ubun-ubun kepala. Penyebabnya adalah individualis disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pendaksi dan penyerapan di dalam uap. Akibatnya, namun cairan di dalam alat terlalu banyak dan membuat tekanan dalam kepala meningkat. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Dan yang ketiga adalah Parkinson. Ciri-cirinya adalah menyebabkan wajah yang dalam, lengan tidak berayun saat berjalan, suara menjadi lebih kecil, hingga gangguan gerak tubuh. Gejala lainnya meliputi yang pertama tangan bergetar agak lemur, dua kaku saat bergerak. Demikian itu hasil diskusi kami. Demikian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik. Demikian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ulang. Demikian hasil presentasi kami. Silakan mungkin ada yang bertanya. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Ya, saya. Silakan kelompok lain mungkin ada yang bertanya. Ya, Pak. Ini satu orang. Silakan. Mengapa penyakit meningitis menyebabkan penurunan kesadaran?
Jadi benar apa yang disampaikan kelompok 1 ya, tepat sekali. Jadi mending itu dia menyerang satu kotak. Jadi kalau terus dibiarkan ini tanpa diatasi, tanpa diobati, dia akan menyebabkan ada namanya herniasi kotak. Jadi proses apa yang disebutkan oleh kelompok 1. Silakan mungkin kelompok lain ada lagi. Tidak ada, Nah, Pak. oke, silakan kita kasih apa dulu untuk dulu kembali ke dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kesempatan berikutnya kita kasih kesempatan untuk kelompok 2 silakan. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri untuk menyampaikan tentang kelainan dan gangguan pada sistem regulasi. Pertama, hidrosefalus. Ciri-cirinya hidrosefalus pada bayi ditandai dengan gerak kepala yang terlalu besar. Di samping itu akan muncul benjolan yang terasa mengenat di ujung kepala. Penyebabnya hidrosefalus ini disebabkan oleh keseimbangan antara produksi dan penyerapan cairan di dalam otak. Akibatnya cairan di dalam otak terlalu banyak dan membuat tekanan dalam kepala meningkat. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu aliran cairan otak yang terlambat, produksi cairan otak lebih cepat daripada penyerapannya, penyakit atau cedera pada otak yang mempengaruhi penyerapan cairan otak. Yang kedua, Parkinson. Ciri-cirinya tangan bergetar atau tremor saat tidak digerakkan, kaku saat bergerak, dan gerak yang lambat. Penyebabnya penyakit Parkinson disebabkan oleh kerusakan atau kematian sel-sel saraf di otak. Penyebab kerusakan atau kematian sel tersebut belum diketahui, tetapi riwayat penyakit Parkinson pada keduanya pemaparan senyawa kimia bisa menyebabkan risiko terjadinya penyakit ini. Yang ketiga, Alzheimer. Ciri-cirinya tampak lebih cemas dan gelisah, memiliki perilaku di luar batas, kehilangan memori, menghalangi pendataan, ucapan, berhalusinasi, dan paranoid. Penyebabnya yaitu usia, sejarah keluarga, dan faktor genetika. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah amnesia. Penderita amnesia seringkali lupa akan identitas dirinya dan orang lain. Penyebabnya adalah stroke, cedera pada kepala akibat kecelakaan, tumor otak, dan kebiasaan lupa sejenis berat. Sekian, silakan ada yang ingin ditanyakan? Ya. Silakan kelompok lain. Mana? Oh itu satu orang. Silakan. Apakah semua penderita penyakit hidrosefalus mengalami pembesaran otak? Silakan kelompok 2. Apakah hidrosefalus? Semua penderita hidrosefalus mengalami pembesaran otak? Ya, saya akan menjawab pertanyaannya. Hidrosefalus adalah kondisi penumpukan cairan otak di rongga otak sehingga memberikan jaringan otak. Pada anak-anak, kondisi ini dapat menyebabkan pertambahan ukuran kepala, namun tidak pada remaja atau orang dewasa. Bagaimana kelompok? Jelas. Oke. Jadi saya tambahkan ya. Jadi hidrosefalus ini umumnya memang pada anak kecil ya, dia kepalanya itu besar. Ya. Tapi tidak untuk kemungkinan banyak kasus juga jadi pada anak-anak yang lebih besar bahkan orang dewasa. Tapi dia tidak mengalami pembesaran kepala. Kenapa? Karena di situ dia tulang tengkorak sudah keras, sudah mengalami keras di sini. Jadi tidak bisa berkembang lagi. Ditambah tulang-tulang yang menyambung ada tadi itu tulang sambungnya juga sudah menutup. Jadi tidak akan mengalami pembesaran kepala lagi ya. Kalau penderita hidrosefalus terjadi pada orang dewasa atau anak-anak yang lebih besar. Jadi, ada lagi yang lain mau bertanya? Ada. Oke, silakan ditutup dulu kelompok 2 kalau tidak ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan tepuk tangan dulu untuk penampilan. Baik, untuk mengurangi kejenuhan kita lakukan ice breathing, sedikit ice breathing supaya Pak fokus lagi. Karena habis ini kita diskusi lagi. Kita akan melakukan ice breathing sederhana. Petunjuknya begini: lakukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, tapi kerjakan apa yang saya katakan. Saya sudah bilang telinga, karena itu telinga kan ya. Jangan ikuti kalau bisa. Jadi itu ya, kita coba siap. Siap. Lakukan apa yang saya katakan. Oke. Hidung. Oke. Yang lain kita ulas lagi. Mulut. Harus langsung. Nggak boleh, lama. Harus cepat. Sigap. Ini relatif fokus kita ya. Kita lagi. Mata. Oke. Kita ulang lagi. Supaya fokus ini sekali lagi. Supaya fokus. Sudah agak siap. Mana ya? Mulut. Ya sekali lagi, balik lagi. Sekali lagi. Oke, sekali lagi sudah mulai fokus. Telinga. Oke. Itu saya. Jadi kita semangat lagi meskipun sudah siap, kita diskusi lagi. Silakan untuk kesempatan berikutnya kelompok selanjutnya ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang bertema kelainan dan gangguan pada sistem regulasi, yang akan dibacakan oleh teman kita bersama. Oke, baik. Nama kelainan yang pertama yaitu stroke. Memiliki ciri-ciri yaitu sulit berjalan, berbicara, dan memahami. Kedua, kelumpuhan atau mati, rasa pada wajah, lengan atau bengkai. Penyebabnya tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak. Kelainan yang kedua yaitu epilepsi. Ciri-cirinya tubuh mengalami kejang-kejang. Penyebabnya yaitu karena terdapatnya jaringan-jaringan paru di otak dari bekas luka sewaktu kelahiran atau karena infeksi, tumor, dan gangguan metabolisme. Dilanjutkan oleh Intan Farida. Baik, kelainan yang ketiga yaitu geger otak. Ciri-cirinya kebingungan atau merasa linglung, berbicara cadel, mual atau muntah, sakit kepala, penglihatan kabur, hilang keseimbangan, tubuh menjadi mudah lesu, disebabkan karena benturan keras pada kepala. Kelainan yang keempat yaitu amnesia. Ciri-cirinya menderita amnesia seringkali lupa akan identitas dirinya dan orang lain, disebabkan penyebabnya yaitu stroke, cedera pada kepala akibat kecelakaan, tumor otak, kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol. Cuman itu saja dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Mengapa penderita stroke bisa mengalami penurunan kesadaran? Oke, silakan dijawab. Kelompok 5.
akan menjawabnya. Jadi, stroke ini terjadi karena pasokan darah ke otak terganggu atau berkurangnya sumbatan pembuluh darah yang mengarah ke otak. Sebab darah tidak sampai ke otak sehingga menyebabkan asupan oksigen pada otak menjadi minimum dan membuat pengidarnya dapat mengalami penurunan kesadaran. Bagaimana? Jelas, oke, saya tambahkan. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Lima. Kalau kita stroke nanti ada penyumbatan ya, penyumbatan ke otak, ada penyumbatan darah. Darah itu kan kita tahu fungsinya untuk mengikat oksigen ya. Kalau itu terhambat ke otak nanti juga tidak bisa mengikat oksigen. Nanti yang menyebabkan penderitanya akan mengalami penurunan kesadaran. Jadi seperti itu ya. Silakan, mungkin ada lagi Pak Pak. Sudah cukup ya, cukup, silakan diakhiri. Cuma itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, kita sudah semua presentasi, kita sudah mengupas semua kelainan dan gangguan pada sistem regulasi atau koordinasi. Bapak mau flashback lagi, play lagi. Kira-kira siapa yang bisa menyebabkan secara umum apa saja penyakit yang ada pada sistem ini kira-kira? Saya. Silakan. Secara umum kelainan atau penyakit pada sistem regulasi manusia meliputi syaraf, endokrin, dan penginderaan. Bagus, tepat sekali ya. Jadi itu yang kita diskusikan tadi. Tepuk tangan dulu. Kalau yang bisa dilakukan. Jadi secara umum ada 3 kelompok, ada kelainan pada sistem koordinasi, pada sistem saraf, sistem hormon dan sistem indera. Oke. Baik, silakan LKPD-nya tugasnya dikumpulkan dulu, dikumpulkan di depan masing-masing kelompok. Semuanya dikumpulkan. Oke, kemudian kembali ke tempat duduk semula ya. Kembali lagi ke tempat duduknya sesuai dengan yang tadi. Diputar lagi, ayo, kembali lagi ke tempat duduknya semula sebelum dibagi kelompok. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini? Kira-kira siapa? Saya, Pak. Silakan. Untuk menjaga kesehatan sistem regulasi dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, olahraga secara teratur. Yang kedua, hindari pekerjaan yang menuntut gerakan berulang-ulang. Yang ketiga, menjaga berat badan yang ideal. Keempat, hindari minuman beralkohol. Oke, jadi pertama nih kita atur semua yang sudah bisa menambahkan, jadi bisa menambahkan dari proses bagaimana kita menjaga pola hidup, pola makan, rajin berolahraga itu adalah salah satu hal untuk mencegah kita terserang dari ini ya kelainan pada sistem regulasi koordinasi. Baik, untuk hari ini mungkin saya rasa sampai di sini. Tapi sebelum mengakhiri, silakan satu orang pimpin doa dulu. Silakan seorang pimpin doa dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dalam hati Tuhan. Selesai. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang psikotropika. Tapi sebelumnya ini Bapak kasih dulu ya LKPD-nya. Nanti dijawab di WhatsApp grup ya. Nanti dikirim di WhatsApp grup untuk pertemuan selanjutnya.
Sudah terima semua ya? Ya. Nanti itu dipelajari di rumah, nanti jawabannya dikirim di WhatsApp. Oke, untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.